Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di tema 2, persatuan dalam perbedaan, tepatnya di subtema 1, rukun dalam perbedaan. Hari ini kita akan masuk ke materi terakhir di subtema 1, tepatnya di pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Silahkan kamu ambil alat tulis kamu, baik itu buku paket, kemudian buku tulis, dan juga alat menulis yang lainnya. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menggambarkan pola lantai tariannya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan semua pola lantai tarian daerah yang dipilih dengan benar. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Nah, bahkan kalau di sini bisa saya katakan, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal itu bukan hanya tugas tapi kewajiban. Yang namanya wajib itu harus dilakukan, karena jika dilakukan akan berdampak baik bagi kita dan orang lain. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Sederhananya aja ketika kamu bekerja kelompok, ini sering sekali bisa saya contohkan. Nah, tujuan dari bekerja kelompok itu adalah untuk mendapatkan ide-ide, mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan, mendapatkan wawasan dari pemikiran teman-teman yang lain. Nah, namanya kerja kelompok itu tidak boleh egois, karena di dalam kerja kelompok itu pasti akan memperkaya ilmu yang awalnya kita tidak tahu. Dengan ide dan pemikiran teman kita yang lainnya, kita menjadi tahu. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Nah, diantaranya sebagai berikut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, yaitu Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perdebatan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, perhatikan masih berhubungan dengan peta pikiran yang menggunakan adik Simba, yaitu kata tanya. Dari teks peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia, kita bisa menemukan di sini apa saja informasi yang disampaikan, kemudian mengapa pertemuan tersebut antara Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara itu memicu pertentangan, kemudian siapa saja tokoh yang terlibat. Nah, begitu juga dengan bagaimana proses saat Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, kemudian kapan pertemuan itu berlangsung dan di mana tempat pertemuan itu berlangsung. Jadi semua jawabannya itu ada di teks yang tadi kita baca. Contohnya Miss Eka berikan yang siapa saja tokoh yang terlibat pertemuan tersebut. Nah, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Di mana? Yaitu di Dalat, daerah Saigon. Kemudian kapan itu terjadi? Pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, untuk bagian apa, mengapa, dan bagaimana, kamu juga bisa menemukannya di teks tersebut. Coba silahkan ditemukan. Bahkan di sini sudah Miss Eka beri garis ya. Untuk warna pink itu merupakan jawaban dari aspek pertanyaan A,
mengapa, kemudian yang kuning mengapa, siapa sudah digarisi warna biru, di mana warna merah, kemudian kapan berwarna kuning, dan bagaimana berwarna putih. Jadi untuk peta pikiran menggunakan adik Simba, Miss Eka yakin kamu sudah paham, karena memang sampai sekarang pun kamu tidak ada yang menanyakan materi tentang materi tersebut. Berarti Miss Eka selalu berkata, kalau kamu tidak menanyakan kembali, tidak ada kesulitan mengerjakan latihan, berarti Miss Eka anggap kamu semua sudah paham. Nah, cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi. Di sini ada video, sebelumnya kita baca dulu teksnya. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih itu tidak mudah, karena semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan bahwa mereka akan memperkenalkan permainan rangku alu. Nah, rangku alu ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tarian dari NTT, yaitu masih ingat nggak tari apa? Iya, tari lego-lego. Nah, ini ada permainan tradisionalnya, ada namanya rangku alu. Silahkan ditonton video tersebut. Oke, nah dari video yang kita tonton bisa kita lihat ya bahwa di sana di permainan festival budaya tersebut yang memainkan rangku alu seperti contoh yang dibawakan Edo dan teman-temannya itu membutuhkan kerjasama yang sangat-sangat bagus, kemudian meningkatkan juga rasa persatuan dan kesatuan, karena kalau salah satu saja dari pemainnya ada yang egois dan tidak ingin bekerja sama, maka permainan tersebut tidak akan berhasil. Nah, jadi kan dimulai dari mereka yang memegang bambu, itu alatnya bambu ya Bang Kakak. Ada dimulai dari mereka yang pemain yang memegang bambu, kemudian terutama juga pemain yang melakukan gerakan lompat di tengah bambu tersebut. Nah, jadi mereka itu bekerja sama dengan baik, meningkatkan kerjasama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi banyak sekali permainan-permainan tradisional Indonesia yang banyak manfaatnya gitu. Contohnya kalau yang pernah kamu mainkan mungkin sewaktu kamu di sekolah ada permainan engklek, kemudian ada egrang. Kemudian ingat nggak dulu waktu kelas 1 pernah bermain egrang batok dari batok kelapa. Nah, jadi banyak lagi ya permainan tradisional Indonesia. Nah, di sini kita akan mencari tahu kebudayaan apa saja yang ada di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan, nah, makna proklamasi yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya adalah mau memperkenalkan dan menghargai budaya Indonesia dengan mengikuti festival budaya. Kemudian mereka juga berdiskusi, bermusyawarah untuk menemukan keputusan yang tepat, yaitu permainan apa yang akan mereka bawakan, dan menghargai keputusan yang terpilih. Kemudian saling menghargai, menumbuhkan sikap toleransi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, di sini selanjutnya masih berhubungan dengan pola lantai lurus, yaitu pada tari Seudati. Tari Seudati itu berasal dari Aceh. Kemudian ada tari Andun dari Bengkulu, ada tari Tandak dari Riau, tari Tambun Bungai dari Kalimantan Tengah atau disingkat dengan Kalteng ya. Nah, masih ingat kan pola lantai itu merupakan pergerakan ataupun pergeseran posisi penari. Tujuannya apa? Untuk memperindah tarian yang dibawakan. Mari kita saksikan bersama-sama video tersebut.
Oke, nah itu keempat tarian yang sudah ditampilkan. Ada tari Seudati Aceh, tari Andun dari Bengkulu, Tandak Riau, kemudian tari Tambun Bungai dari Kalimantan Tengah. Coba kalau tadi Seudati Aceh tadi dia menggunakan pola lantai. Iya, yang lurus ke samping itu namanya apa abang kakak? Horizontal, benar, jangan terbalik ya. Kemudian tadi ada tari Andun Bengkulu, dia menggunakan pola lantai zigzag. Ada tari Tandak dari Riau menggunakan pola lantai gerak melengkung atau lingkaran. Dan tari Tambun Bungai Kalimantan Tengah juga menggunakan pola lantai lurus ke samping yaitu horizontal. Nah ini masih 4 dari tarian tradisional, masih berpuluh-puluh lagi tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, kita beralih ke menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut merupakan tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Nah, di sini ada video yaitu mengenai petugas pengibar bendera. Ini biasanya di Istana Negara ya. Nah, minggu lalu kan ini baru terlaksana yaitu pada HUT RI yang ke-76. Nah, bahkan yang sangat-sangat membanggakan bahwa pembawa baki yaitu bendera kebangsaan Indonesia itu berasal dari Medan, Sumatera Utara. Jadi salah satu siswa dan siswi, mereka 2 orang yang berasal dari Medan, itu berangkat ke Jakarta ke Istana Negara. Nah, mereka berkesempatan dengan penuh hormat untuk membawakan bendera pusaka dan dikibarkan di Istana Merdeka, disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kita saksikan dulu videonya ya Bang Kakak. Nah, hanya sekilas ya mengenai pengibaran bendera, bagaimana prosesnya tidak lengkap. Kalau kamu ingin menontonnya secara lengkap atau bahkan ada yang sudah menonton sewaktu HUT RI kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, nah bisa dilihat di YouTube juga banyak. Nah, jadi silahkan, mana tahu itu menjadi motivasi kamu untuk semakin giat dalam belajar. Nah, insya Allah nanti mana tahu satu di antara kamu atau 2 atau bahkan banyak yang bisa mengikuti jejak kakak dan abang tersebut untuk berangkat ke Jakarta menjadi pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Nah, berhubungan dengan video tadi, di sini kita akan membahas mengenai pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Beliau adalah Abdul Latif Hendraningrat, adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjadi komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, Masya Allah sekali ya, sang pengibar merah putih untuk pertama kalinya yaitu Bapak Abdul Latif Hendraningrat. Bahkan prestasinya tidak hanya itu kan, beliau juga seorang mahasiswa di sekolah tinggi hukum, kemudian mengajar bahasa Inggris atau bisa kita katakan guru bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, kemudian juga ikut berperan aktif dalam membela kemerdekaan Indonesia. Jadi semoga cerita ini juga bisa memotivasi kamu untuk semakin giat belajar, apalagi di masa-masa sekarang ini di mana kita belajarnya secara online, untuk kamu tetap semangat agar tidak menyerah walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Nah, kita juga tidak lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan insya Allah kita bisa segera bertemu di sekolah. Nah,
itu tadi mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan latihannya, sudah tersedia di Google Classroom. Ingat ya abang kakak, tugas yang setiap hari Miss Eka berikan itu selalu ada nilainya dan catatannya masuk ke daftar nilai Miss Eka. Jadi bagi kamu yang sering menunda-nunda mengerjakan latihan, apalagi yang tidak pernah mengirim sampai saat ini, nah berarti nilai kamu itu tidak sebaik teman-teman kamu yang rajin mengirim, apalagi yang selalu tepat waktu. Jadi Miss Eka ingatkan, selalu kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke Miss Eka. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.